Hai Wulan. Hai Windy, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Ya, bagus. Di jalan bagus ya. Terus cuaca mendukung. Lumayan. Gimana kuliahnya hari ini? Atau hari ini belum kuliah? Ya sudah. Gimana harinya? Biasa aja. Biasa aja. Buruk tapi tidak juga. Oke, buruk tapi tidak juga. Oke Wide, kemarin kita ada janji ya untuk bertemu hari ini. Ya, jadi duluan punya waktu itu cuma sekitar 15 menit untuk mendengarkan apa yang Wide sampaikan sebelumnya di chat. Jadi Wide bisa bercerita ataupun apa yang mau Wide sampaikan sama Wulan. Boleh. Boleh? Mau cerita apa? Wide sebelum Wide menceritakan atau menyampaikan apapun yang Wide rasakan, jadi Wulan mengenal dalam itu ada 3 asas yang harus kita lakukan. Pertama ada asas kebahagiaan. Dimana asas kebahagiaan ini apapun yang Wide sampaikan, apapun yang Wide ceritakan kepada Wulan itu Wulan akan rahasiakan dan akan Wulan jaga apapun yang Wide sampaikan kepada Wulan. Itu ada asas ke dimana asas kesukarela itu Wide bertemu dengan orang itu ada asas dasar kesukarela itu ada unsur kesepahaman dari dan itu ada asas kesukarela dimana kalau Wide kesukarela bersama kalian otomatis Wide bisa terbuka untuk apapun yang Wide sedang alami saat ini. Wide? Oke Wide, apa yang bisa Wulan dengar dari Wide? Jadi gini loh. Aku pernah datang beberapa negeri yang sekitar ya PCS. Nah, saja terus nggak masuk akal. Kenapa? Karena hanya karena satu mata kuliah itu dulu SS karena satu kelas maksudnya hanya karena satu kesalahan tidak bisa lolos dan tidak bisa lulus dari standar ketentuannya. Jadi sebenarnya pas sudah melihat nilai keluar nilai di siswa ini sudah sempat karena ya semua tugas-tugas yang karena sistem nggak ada karena juga sama kami ada kompetensi yang kita di rumah dan itu sekitar 2 minggu juga dan juga dari sekolah jadi posisinya kan ya kuliah online dan itu sebenarnya sih kami sih yang sangat karena posisinya kami kelompok 6 hari itu tampil tapi aku memang udah merasa kami tampil kelompoknya kelompok 6 tapi sebelum hari itu udah kami bahas katanya kami bukan kelompok 6 tapi kelompok 8 tapi perasaanku salah cuman karena menggunakan sebab yang menulis kelompok 4 hari itu salah satu dari kelompok jadi dia yakin bahwa kami kelompok 4 ini makanya ya udah saya percaya cuman hari itu pas itu tidak ada persiapan sama sekali dan tidak ada semua tidak ada jadinya juga gagal
Jadi hanya karena satu kesalahan itu sebabnya gagal. Cuma hari ini saya cuma konfirmasi sama dosennya, saya sudah konfirmasinya Dan sebelumnya Widya udah pernah konfirmasi itu sama dosennya. sudah saya konfirmasi pas saya sudah panggilannya, dia sudah datang ke rumahnya hari itu. Dan alasannya cuma satu, kamu pasti memiliki banyak kesalahan absensi banyak dan sebagainya. Karena kalau hanya satu kesalahan itu mengatakan masih bisa mengantisipasi, tapi kalau memang berarti kamu udah banyak kesalahannya. Cuma saya bilang ya nggak mungkin, dan kesalahan cuma satu, saya tidak pernah apa juga. Kesalahan saya cuma satu karena memang boleh presentasi gitu. Tapi kenapa lagi sangat mengecewakan, karena baratnya kami punya banyak tugas ya, dan sudah kan selesaikan. Itu pun biasanya dikasihnya satu semester, tugasnya semua mudah yang kasih tulisan. Tapi akhirnya nilainya 0. Tapi karena katanya dia seperti itu, ya sudahlah, saya juga mengatakan karena bilangnya sudah saya konfirmasi kamu kalau seperti itu. Jadi saya menunggu saja, tapi memang ya itu tidak ada yang berubah dan sudah. Masalah yang lain juga kan sudah menang dia asasi. Jadi yang satunya hanya karena konsumsi. Jadi katakan setiap tugas, kadang pun kalau tugasnya kan posisinya online kan ulang, di posisi online kadang ada tugas kelompok. Kayaknya aku dari rumah udah mikir mantap tugas. Itulah saking capeknya. Tapi akhirnya dia hanya mengatakan bahwa kamu itu tidak punya konsum dan saya tidak pernah tahu muka kamu. Ya that's all. Kalau dibilang kalau di kelas kan ya namanya kalau kita bisa kasih apa ya kita kasih, tapi kalau apa ya bisa. Cuman hari itu tidak ada, dia hanya mengatakan saya tidak punya kamu di kelas dan bagaimana. Jadi apa dikata apalah daya, yang saya tahu dosen itu akan ketemu saya di semester berikutnya. Jadi Lalu perasaan Widya pada saat itu bagaimana? perasaan yang ada sih pastinya kecewanya sudah ada usaha tapi tidak ada hasil. Kalau boleh saya tahu, apakah kegagalan Widya di 2 mata kuliah itu sangat mengganggu Widya? Tentunya sudahlah bikin saja, tentu hasilnya tidak akan. Jadi Widya udah berpikiran seperti itu gitu, karena kegagalan di sebelumnya. Oke, bagaimana kalau sebelum kita lanjutkan lagi cerita Widya, saya mau Wulan itu mau ngasih Widya itu teknik. Ada teknik di dalam konseling, yaitu teknik empathy share. Nah, di mana nanti di teknik empathy share ini Widya itu bisa ngomong atau berperan sebagai 2 orang. Yang satu, Widya bisa berperan sebagai dosen yang mungkin mengganggu Widya beberapa waktu ini ya. Kedua itu Widya itu bisa menjadi diri Widya sendiri gitu. Kan dalam hidup ini kita ada hal-hal yang perlu kita sampaikan tetapi tidak bisa kita sampaikan karena dia derajatnya lebih tinggi daripada kita gitu kan. Jadi apakah Widya bersedia untuk mengikuti teknik ini untuk melaksanakan apa yang Wulan arahkan ke Widya? Jadi ini ada 2 fungsi, ini namanya teknik empathy share, di mana nanti Widya akan berperan sebagai 2 orang atau berdialog, yaitu di sini posisinya Widya sebagai dosen dan di sini Widya sebagai diri Widya sendiri gitu. Dimana dosennya nanti di sini apapun yang dia bilangkan pada saat itu Widya coba mengingat kembali, lalu Widya ekspresikan bagaimana cara dia pada saat itu memarahi Widya atau bagaimana. Kemudian di sini juga bagaimana Widya menyampaikan apa yang mau Widya sampaikan pada saat itu. Pada saat dosen itu memarahi, apa sih yang mau Widya sampaikan kepada dosen itu sebenarnya? Coba Widya ingat kembali supaya Widya itu bisa merasakan kembali hal itu. Bisa? Ya, di situ dosen itu ya. Boleh saya mengambil yang saya mau nanya tentang saya. Sebenarnya saya tidak dewasa.
Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Kenapa bisa tidak lewat? Jadi gini Sir, nilai saya semester ini di mata kuliah SPD tidak lewat Sir. Kayaknya nilai sering. Oh iya, kenapa bisa? Kenapa, apa yang terjadi rupanya? Ya, saya kurang tahu Sir apa sebabnya, makanya saya menghadap Sir. Kenapa bisa nilai saya seperti itu Sir? Padahal tugas saya sudah selesai, saya tidak pernah juga absen, saya juga tidak pernah tidak menyelesaikan tugas, bahkan nilai saya kemarin sudah saya selesaikan Sir. Tapi kenapa begitu hasilnya Sir? Tidak sesuai dengan harapan Sir. Oh gitu, jadi kamu mau nilainya berapa? Emang kamu anaknya siapa? Anak pejabat saja bisa saya atur, masa kamu nggak bisa? Kenapa kamu nanya seperti itu? Kamu nggak tahu rupanya apa kesalahannya? Ya iya Sir, saya nggak tahu kesalahan saya apa. Makanya saya menghadap Sir, karena setahu saya sudah menyelesaikan tugas saya, midterm saya kemarin juga sudah selesai. Jadi saya nggak tahu sebabnya apa. Kemudian Sir, kalau dipikir-pikir ya tugas saya sudah saya bela-belain selesai. Ada kan kemarin teman saya memang tidak lolos midterm ya. Ya udah saya nggak tahu seperti itu, tapi midterm saya lolos. Dan notes saya juga lolos Sir, tapi kok seperti itu ya Sir? Oh gitu, jadi menurutmu kamu tahu sebabnya atau bagaimana? Coba ya kamu pikir. Sebenarnya kamu ini kelas berapa sih? Siapa namamu sih? Saya aja tidak kenal. Masa kamu saya kasih nilai bisa tapi saya tidak kenal? Emang kamu siapa rupanya? Anak siapa? Dan dari mana? Kelas mana rupanya kau ini? Jadi gini saya itu William, saya jurusan bahasa Inggris semester 2 dan saya juga yang berada di kelas C. Posisinya saya di kelas C. Jadi gitu Sir. Jadi kan Sir yang mengakui mengasih mata kuliah di SPD di semester 3 kelas C. Oh gitu. Kau kelas C. Namamu siapa tadi? Oke. Jadi gini ya. UTS Mambung. Pernah nggak kamu konsultasi sama saya mengenai tugas? Atau kamu sudah pernah bisa semua? Sudah bisa semua, tidak ada kesalahan sama sekali, sehingga tidak pernah konsultasi dengan saya. Bahkan saya rasa kita tidak pernah jumpa sebelumnya. Saya tidak pernah tahu kamu siapa, di kelas mana, dengan siapa, atau bagaimana dan segalanya. Jadi gini Sir, kan Sir, saya sudah berusaha dari kemarin. Saya sudah berusaha dengan saya Sir. Dan Sir, saya itu kan bukannya tidak berkonsultasi sama Sir, tapi apa yang bingung saya Sir, apa yang pastikan, karena saya rasa tugas-tugas saya juga tidak ada kesalahan Sir. Makanya saya tidak pernah datang sama Sir, makanya saya sudah pernah bukan Sir. Bahkan kalau ada teman-teman yang datang kepada Sir, ya udah saya nurut saja dan kadang saya bertanya sama mereka. Tapi ya saya memang betul Sir, saya tidak pernah kasih sama Sir. Maksudnya gini loh Sir, kan saya juga nggak ada permasalahan, masalah kasih uang, cuman masa segitunya Sir? Saya mengatakan pada kalau selesai dengan itu Sir. Nah, itu kan sudah tahu. Masalahnya kenapa? Memangnya kalau tugasmu sudah benar semua, menurutmu sudah benar semua dan tidak ada yang salah begitu? Tidak ada niatmu untuk bertanya. Bahkan saya saja sejak kuliah atau kalau apa-apa, walaupun saya sudah benar, saya bertanya sama orang apa ini memang betul sudah benar atau tidak. Tapi kamu saya rasa sepertinya sudah hebat sekali dan kamu tidak peduli lagi dengan hal itu. Jadi buat apa ya? Oh iya ya Sir, begitu sih Sir maksud saya. Cuman kan Sir, apa tidak bisa lebih baik lagi ya Sir, karena tugasnya kan saya itu juga berkenan dan juga selalu mengenai semester selanjutnya Sir. Kalau memang masalah konsultasi, sudahlah Sir, biar saya nanti menentukan saya akan
komunikasi sama saya, tapi mohon maaf ini bisa diperbaiki ya Sir. Kira Sir, gimana ya Sir? Maaf saya sebelumnya kalau saya tidak komunikasi. Oh gitu. Jadi gini ya, nilai itu sudah tidak bisa diperbaiki karena sudah dikasih siswa. Tapi mungkin kamu bisa perbaharui ke depan dengan cara kan mata kuliah ini dan kita bertemu ini bukan hanya sekali kalau jadi mata kuliah ini, tapi mata kuliah seterusnya. Jadi cobalah kamu perbaiki dengan berusaha lagi di mata kuliah berikutnya. Jadi kalau ada masalah, ada tugas, jangan kamu buat-buat saja, tapi tanya sama saya karena saya butuh orang yang datang-datang sama saya untuk bertanya apakah ini tugas saya sudah benar atau tidak. Tapi kalau tidak ada seperti itu, saya tidak pernah menganggap kamu ada di kelas. Ya sudah, biarkan saja kamu seperti itu. Kalau memang nilai gagal ya sudah, saya tidak. Oke Wide, sepertinya sudah cukup bagaimana Wide sudah memflashback lagi kejadian yang sudah pernah terjadi dan sampai sekarang tertunda lagi. Nah sekarang kesempatan Wide untuk menyampaikan apa saja yang Wide rasakan pada saat konsultasi tersebut terhadap dosen Wide. Apakah itu perasaan emosi, marah, kesal. Sekarang yang ingin Wide sampaikan kepada dosen itu Wide sampaikan. Iya Wulan, sebenarnya hari itu saya emosi, saya juga sedih, jadi bisa saya katakan. Iya. Jadi gini ya Sir ya, biar saya jelaskan sama Sir seperti apa tugas saya itu. Saya sudah mengerjakan tugas saya juga sudah meet test, saya aktif di kelas dan sebagainya. Tapi kenapa Sir memberikan nilai ini kepada saya? Tapi Sir nggak mikir-mikir ya. Sebelumnya Sir ada teman-teman saya yang gagal gara-gara suatu hal papernya salah. Dan Sir hari itu mengeluarkan mereka. Tapi buktinya sekarang Sir kasih nilai bagus. Tapi kenapa saya enggak? Padahal saya berhak mendapat nilai bagus. Tapi kenapa Sir tidak memberikannya kepada saya? Emang saya salahnya apa? Posisinya di mana? Gara-gara konsultasi. Emang harus ya konsultasi kalau tidak ada kesalahan? Kalau memang saya masih bisa, kenapa harus saya konsulkan? Kalau saya butuh Sir, jadi saya datang sama Sir. Tapi kalau nggak butuh lagi, saya bisa sendiri. Kenapa saya tidak dibiarkan sendiri? Kenapa Sir harus memberikan? Sir harus dengan caranya mengagalkan saya di akhir. Apa salahnya Sir memberikan saran sebelumnya? Atau memanggil saya sebelumnya? Apa salahnya? Kenapa harus di akhir Sir mengagalkan saya dan akan berpengaruh di mata kuliah dan semester berikutnya? Kenapa harus seperti itu? Sir nggak adil, betul-betul Sir ini nggak adil. Giliran teman-teman yang ada yang gagal, ada yang tesnya gagal, ada yang presentasinya gagal, tapi dikasih nilai bagus. Tapi giliran saya papernya siap, presentasi saya sudah kelar, tugas-tugas saya juga sudah. Apa yang masih belum? Di tes saya juga lulus kok Sir. Oh Sir seperti itu. Sepertinya Sir kurang bisa menilai dan memang tidak bisa menilai orang di dunia ini. Tapi kayaknya nilai materi saja yang Sir lihat sehari-hari sepertinya Sir selama ini hanya berkata-kata saja dengan motivasi yang luar biasa. Tapi sebenarnya Sir tidak bisa menilai mahasiswa sebenarnya bagaimana cara belajar. Jadi itu sajalah Sir, terserah Sir mau kasih saya nilai berapa, mau bagaimana, terserah, saya tidak peduli. Intinya kalau memang Sir mengharapkan saya harus bebas sama Sir, terserah. Penting saya sudah berusaha sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Dek, kamu sudah menyampaikan apa saja perasaan kamu, emosi kamu pada saat itu. Nah sekarang saya mau tahu apa saja juga harapan kamu sebenarnya pada saat itu. Bisakah kamu sampaikan kepada dosen yang bersangkutan kepada kamu bahwasanya harapan saya sebenarnya begini loh Sir, bahwasanya saya mau memperbaikinya ke depan, tapi dengan catatan begini ya Sir begini. Bisa? Silakan. Jadi begini ya Sir, harapan saya sebenarnya saya berharap Sir bisa merubah diri saya. Kenapa? Nah yang saya tahu ini pertama kali saya mendapat nilai posisinya memang dari posisi semester bawah.
cuman kan Sir ada salahnya Sir memperbaiki diri saya. Setidaknya ini jadi pengalaman pertama saya, pelajaran saya. Minta tolong Sir, bisa jangankan diubah langsung ke nilai yang tertinggi, tapi setidaknya dari yang tidak itu dibuat sedikit saja, sedikit saja. Kalau bisa saja seseorang. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah menyalurkan perasaan yang terpendam selama ini? Perasaan saya sekarang saya merasa lega. Akhirnya apa yang ingin saya sampaikan kepada saya itu bisa saya sampaikan sekarang, bisa saya sampaikan sekarang. Benar, perasaan Wide mungkin sudah tersalurkan ya, gitu ya. Oke Wide, yang saya tahu dari yang kamu utarakan tadi itu, kamu ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan, banyak hal-hal yang sudah kamu lakukan secara benar-benar tulus, dan memang kamu sudah bertanggung jawab atas apa yang dibebankan ke kamu gitu, sesuai dengan prosedurnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki juga ke depannya, dan saya rasa kamu juga tadi udah menyampaikan gitu ya, apa yang disampaikan oleh dosen kamu itu benar, bahwasannya ke depan kita masih bisa memperbaikinya apa yang sudah gagal pada hari ini atau hari-hari kemarin, karena kesempatan itu kan tidak tertutup kemungkinan. Oke Wide, kelebihan Wide itu bagus banget, dan sekarang kalau Ulan boleh tahu ke depan itu apa sih target Wide? Kalau targetnya ya kan masih Ya, targetnya nilai-nilai saya selanjutnya tercapai dan masalah yang ini tidak terima justru terjadi yang pertama dan mudah nilainya tercapai, nilainya lulus, dan tidak ada masalah yang muncul seperti ini, tidak ada masalah seperti ini, dan setelah semuanya. Wide bagus banget, targetnya juga bagus banget. Terus apakah ke depannya itu Wide ada upaya untuk melakukan hal tersebut? Ya upayanya ya, belajar lagi dari hari yang kemarin biar pulang udah jadi pelajaran saja. Berarti pengalaman kemarin tidak mengganggu hari esok. Oke Wide, bagaimana, apakah sebagai ada yang bisa Wide diceritakan yang Ini saya tidak ada cerita lagi ya, saya sudah sampaikan sebelumnya dan terakhir saya sampaikan saya terima kasih sudah mau mendengarkan